juta ya teman-teman kerja dulu ya buat dapetin 10 jutanya itu. Jangan minjem temen, jangan minjem ke pihak yang lain, teman-teman harus punya duitnya dulu. Jangan sampai nih lihat video saya, oke saya bisa nih trading dengan modal 10 juta, oke lah cari pinjaman dan kemudian akhirnya teman-teman terjebak ya dalam pinjaman dan teman-teman merisikokan sesuatu yang teman-teman tidak memiliki ya. Udah marketnya ini sangat volatile, kemungkinan berhasilnya itu juga relatif kecil kalau teman-teman nggak berusaha dengan benar. Plus lagi uangnya pinjaman, bukan punya teman-teman sendiri. Yaitu teman-teman sama aja ya bunuh diri di siang bolong. Jadi let's be real, 10 juta itu. Di sini saya ingin menjelaskan ya, ada perbedaan yang namanya trading dengan saving. Kita tahu bahwa Bro Timothy membuat series yang namanya Borong Bitcoin. Di mana di situ teman-teman nggak perlu pakai banyak sekali analisa, teman-teman hanya perlu beli ya, beli setiap bulan, beli setiap minggu ya, setiap saat pun teman-teman punya uang. Bahkan kita bisa ngomong nih Bitcoin karena udah masuk top 10 aset di dunia dan kita tahu juga Donald Trump, presiden US dan juga banyak sekali ya negara-negara ini yang mulai meningkatkan adopsi kripto. Jadi safe to say kita bisa ngomong bahwa Bitcoin itu adalah emas digital. Banyak juga loh orang yang setiap bulan itu menyisihkan gaji mereka untuk menabung emas. Nah, kita ya yang mana merupakan generasi Z dan juga generasi milenial bisa juga menggunakan instrumen Bitcoin ini ya, not financial advice, sebagai sesuatu yang kita quotes on quotes ya saving. Jadi kita bisa nabung menggunakan kripto ya, terutama nabungnya itu adalah Bitcoin. Jangan aset yang lain. Mengapa? Ya karena saya ngomong probabilitasnya aset tersebut bertahan siklus ke siklus itu sangat kecil. Hanya Bitcoin yang akan bertahan dari siklus ke siklus. Dan teman-teman harus pisahkan nih 10 juta. Pertama kita ngomong masalah the money management. Ini yang paling krusial, ini yang paling sakral. Banyak sekali trader ini gagal ya karena money manajemennya itu tidak bagus. Karena ini kan teman-teman mengelola uang ya untuk melipat gandakan uangnya. Kalau dari tahap manajemen uangnya udah gagal, gimana uang ini bisa bertumbuh? Kan itu adalah suatu hal yang salah kaprah. Dan saya ngomong mungkin ya secara statistik 80% gagal itu karena money management yang buruk. Saya bilang mungkin 99% gagalnya. Ya, bahkan bukan hanya 80%. 99% trader itu gagal karena money manajemennya ini kurang tepat. Karena mereka punya bias-bias tertentu ya, kecacatan berpikir ketika mereka ini mau mengeksekusi suatu trade atau ketika harus close posisi trade tersebut. Ya, inilah mengapa banyak sekali trader gagal karena mindset mereka ya terjebak dalam berbagai bias-bias yang ada. Jadi teman-teman harus paham nih. Pertama, money management harus baik. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai risk per trade ya atau RPT. Ya, kita selalu menjelaskan ke teman-teman bahwa RPT itu adalah jumlah yang teman-teman risikokan ketika satu tradingan teman-teman ini tidak berhasil atau tradingan itu loss ya. Biasanya kita selalu bilang ke teman-teman bahwa RPT-nya itu 1%. Yang mana kalau dari 10 juta, RPT 1% itu satu trade yang teman-teman risikokan itu 100.000. Tapi ya balik lagi karena kita bahasnya ya 10 juta ini modalnya tidak terlalu besar, teman-teman bisa pakai RPT 1%, namun untuk bisa ya lihat akunnya grow ini butuh waktu yang lebih lama daripada teman-teman menaikkan RPT-nya. Ya misalkan di sini teman-teman naikkan RPT-nya menjadi 5% atau 500.000 per trade yang gagal. Teman-teman punya batas gagal yang lebih sedikit, yang mana sebelumnya bisa 100 kali gagal, di sini teman-teman hanya 20 kali gagal. Nah, untuk meningkatkan potensi win rate teman-teman bisa ambil high probability setup, yang mana nanti akan saya jelaskan juga ya, rahasia saya pribadi untuk mencari high probability setup. Jadi kalau teman-teman punya modal 10 juta dan ingin melihat ya akunnya grow dengan lebih signifikan, teman-teman bisa menggunakan RPT 5%. Teman-teman juga harus pahami ya potensi yang namanya risk to reward ratio atau rasio jumlah yang teman-teman risikokan dengan jumlah yang teman-teman potensi dapatkan. Karena di sini banyak teman-teman ini yang tidak terlalu paham apa itu rasio risk and reward. Jadi mereka mengambil setup trading yang mana risikonya ini jauh lebih tinggi dibandingkan potensi reward yang mereka miliki. Karena berbagai hedge fund yang besar itu selalu mengajarkan trader-trader mereka untuk pertama itu yang dilihat adalah risikonya. Berapa banyak potensi uang yang mereka risikokan dalam trade tersebut, tapi bukan potensi keuntungannya. Keuntungannya itu selalu mengikuti. Kalau teman-teman bisa manage risikonya. Jangan sampai ini teman-teman risikonya nggak ke-manage, oke? Dan teman-teman risikokan lebih besar daripada yang seharusnya. Itulah mengapa kalau teman-teman mau trading, teman-teman lihat dulu berapa banyak potensi uang yang saya
bisa loss dari trade ini daripada potensi keuntungannya. Ya, keuntungannya itu nanti akan mengikuti dan itu adalah bonus. Jadi jangan sampai ya teman-teman kebalik ya. Risk-nya itu lebih gede daripada reward-nya, itu saya bilang adalah trade dengan risk and reward negatif. Dan kalau teman-teman bisa set up trading yang mana risk to reward-nya ini 1:3, 1:4 atau 1:5, ini bisa keuntungannya lebih gede ya daripada potensi kerugian yang teman-teman miliki. Saya menggunakan strategi long only the anomaly. Apa itu long only the anomaly? Saya selalu melihat bahwa banyak sekali koin-koin atau token-token yang mana ketika dia listing di centralized exchange tertentu, potensi kenaikannya itu jauh lebih tinggi daripada potensi kerugiannya. Bahkan ketika market utama Bitcoin, Ethereum, Solana itu turun, kadang ada beberapa koin-koin ini yang mengalami ya kenaikan yang signifikan. Jadi saya selalu ambil yang namanya alpha di market. Ketika market semuanya turun, saya selalu mencari oke, minggu ini mana yang bisa jadi top gainer. Ya, memang ada beberapa cara tertentu, berbagai informasi dan juga data yang kita gunakan untuk menerapkan strategi long only the anomaly ini. Yang mana saya bisa melihat ya, besar ya probabilitas teman-teman mencari koin yang bergerak anomali daripada teman-teman ikutin main marketnya. Karena biasanya koin-koin yang memiliki pergerakan anomali ini mereka memiliki katalis-katalis yang jauh lebih oke dan tidak terganggu dengan keadaan market yang kadang cenderung turun atau kadang cenderung naik. Nah, ini contoh ya. Ketika ini ada beberapa hal ya, katalis, event, yang mana kenapa dia bisa hijau sendiri ketika semua ini dalam lautan merah. Pertama, dia ada event tertentu. Biasanya developer ini sering menggunakan event-event tertentu ya untuk menarik minat para investor. Biasanya kalau teman-teman cek di Twitter resminya atau di kalender altcoin, ini ada event-event tertentu. Dan ketika mendekati event-event tertentu, harga ini cenderung mengalami kenaikan. Atau misalkan mendekati ya, mereka misalkan mau mainnet, mau testnet, ini bisa teman-teman lihat di roadmap-nya. Jadi kalau dia mendekati event tertentu, teman-teman bisa melakukan pembelian aset tersebut dengan harapan aset tersebut bisa mengalami yang namanya kenaikan. Kedua, biasanya naratifnya ini sedang panas. Kadang contohnya misalkan market ini turun nih semua, Bitcoin drop, Ethereum drop, Solana drop, tapi oke, naratif meme lagi jalan nih. AI agent lagi jalan. Biasanya koin-koin yang memiliki narasi AI agent atau narasi meme atau narasi-narasi lain yang hot ketika marketnya merah, dia ini cenderung mengalami kenaikan sendiri. Jadi teman-teman bisa nih ambil anomalinya, ambil alfanya, kemudian long berbagai koin-koin AI agent tersebut atau koin-koin meme tersebut ketika ada lautan merah di market. Bisa juga nih di market misalkan ada nih ya narasi, oke ini koin-koin BNB atau koin-koin di jaringan BSC lagi naik ketika semua di market ini lagi merah. Karena ada 1-2 pentolan ya koin BSC yang listing di CEX dan ini mengalami kenaikan. Nah kita bisa ambil alfanya dan kita trade di situ ketika banyak lautan merah ini. Atau ketiga, biasanya ada potensi short squeeze. Biasanya ada pengambilan profit tertentu ya dari posisi short yang itu menyebabkan ya harga ini mengalami kenaikan. Yang mana banyak breakout trader akhirnya melihat kenaikan tersebut. Mereka juga ikut long dan juga mereka ikut melakukan pembelian di spot market. Sehingga harga ini terus mengalami kenaikan. Keempat, ada potensi unlock dan juga gorengan dari developer. Teman-teman harus pahami bahwa beberapa unlock itu cenderung tidak bearish. Mengapa? Karena developer ini kan mereka divest nih atau mereka tidak bisa memperoleh token mereka dalam jumlah tertentu sampai saat tertentu. Jadi mereka ini biasanya ditahan, quotes on quotes ya. Tokennya ini ditahan. Mereka ini baru bisa mencairkan token mereka ini 1-2 tahun setelah mereka rilis projectnya. Supaya apa? Supaya mereka nggak dump di market. Tapi setelah mereka dapat nih jatah tokennya, mereka kan otomatis nggak mau jual token mereka ini dalam harga yang sangat murah. Itulah mengapa kadang mereka membuat event tertentu, ya mereka membuat berbagai KOL yang mempromosikan tokennya, kemudian token itu mengalami kenaikan. Nah, ketika mereka udah bisa ya unlock dapat barangnya, ini biasanya mereka melakukan penjualan. Atau yang kelima, kadang biasanya nih ada efek FOMO dari komunitas. Teman-teman bisa menggunakan seperti Kaito, di mana bisa melihat mindshare mana yang lagi banyak diperbincangkan, atau Lunar Crush itu juga bisa platform berbayar yang mana teman-teman bisa lihat nih
kira-kira token apa yang diperbincangkan oleh orang-orang. Karena ketika orang-orang ini banyak membincangkan sesuatu, ada kecenderungan harga token tersebut bisa mengalami kenaikan. Dan terakhir, yang paling favorit menurut saya itu adalah adanya new listing token. Biasanya token-token yang baru ini cenderung fresh out of the oven, dan para trader ini berspekulasi dengan token baru dan mereka melakukan pembelian. Itulah. Pertama, kita harus selalu melihat pair yang membentuk bullish structure. Saya nggak suka orang memaksakan ketika market ini strukturnya bearish atau cenderung ada penurunan, kamu ini malah melakukan pembelian. Itu namanya kamu satu melawan arah, dua kamu knife catching atau mencoba ya melawan posisi yang harusnya ini turun, kamu malah beli terus dan nanti stop loss kamu akan terhit. Itulah kenapa saya selalu melihat pair yang membentuk bullish structure, pair yang membentuk low dan juga higher low ya. Jadi dari titik low atau titik rendahnya ini harga mengalami kenaikan nih dan membentuk yang namanya higher low di sini, dan biasanya di sini adalah potensi teman-teman ini melakukan pembelian atau open posisi long. Jadi teman-teman harus mencari ya koin mana yang membentuk bullish structure, membuat low, higher low dan juga higher low, dan di situ teman-teman bisa melakukan pembelian atau open posisi. Ingat teman-teman, jangan melawan tren. Teman-teman harus mengikuti tren. Kalau altcoin itu trennya naik ya teman-teman beli. Kalau trennya turun ya teman-teman jual. Jangan mencoba ya menjadi kontrarian ketika harga turun terus. Oke, saya mau take long position ketika harga ini terus membuat lower low dan juga lower high. Turun terus tapi kamu masih ngeyel mau long terus. Itu probabilitas menangnya itu jauh lebih sedikit. Kalau saya ngomong ya, bullish structure terlihat, potensi kamu menang untuk pasang posisi long itu saya ngomong lebih dari 50%. Kalau itu harganya turun terus tapi kamu maksa long, itu probabilitasnya kamu menang itu di bawah. Nah, kemudian ini pattern yang menurut saya memiliki win rate yang paling tinggi, yaitu adalah ascending triangle. Ini adalah pattern yang saya sangat suka trade di berbagai altcoin dan memiliki probabilitas kemenangan yang sangat tinggi. Pertama saya bilang ke teman-teman tadi, teman-teman harus cari token altcoin pair yang memiliki bullish structure. Dari titik low-nya dia membuat higher low dan higher low. Dan higher low itu adalah potensi teman-teman melakukan pembelian. Dan kalau kita ngomong pola ascending triangle ini mirip seperti pola segitiga yang meranjak naik. Dan kemudian di sini ada flat resistance ya atau titik tinggi sebelumnya yang mana dia berpotensi di break. Dan saya selalu trade ya itu sebelum breakout atau pre-breakout ketika dia membentuk higher low di sini, dan saya tidak chase the breakout atau mengejar harga ketika harga ini udah pump. Kenapa? Karena dari perspektif risk to reward lebih oke teman-teman melakukan pembelian di area low-nya daripada ketika di area high-nya atau ketika harga udah break dari high-nya. Karena teman-teman ini udah rusak nih ya chart pattern dengan risk to reward-nya. Kecuali dia di sini turun lagi nih, retest area flat di sini dan mungkin saya di sini melakukan pembelian. Tapi teman-teman harus pahami, cek bullish structure kalau ada bentuk seperti segitiga seperti ini probabilitas win rate-nya kita bahas. Saya selalu menggunakan yang namanya multiple exit strategy. Karena tesis bahwa kripto itu harganya nggak bisa diprediksi seberapa tinggi dia bisa terbang. Kita hanya bisa mengestimasi nih di mana kita bisa melakukan penjualan. Itulah mengapa saya menggunakan yang namanya exit grid atau selling grid ketika dia hit target tertentu. Hit target pertama biasanya saya jual 25%, hit target kedua 50%, dan hit target ketiga itu saya jual 100%. Tapi kalau harga ini udah naik ya sampai beberapa persen atau sampai target 1, teman-teman bisa move stop loss-nya ke atas entry. Ketika harga ini turun, teman-teman nggak akan kehilangan ya uangnya. Nah, untuk menerapkan target, teman-teman ini bisa menggunakan angka psikologis tertentu. Misalkan $100 target pertama, $200 target kedua, $300 ini target yang ketiga. Atau teman-teman bisa menggunakan previous area of resistance ini sebagai target ya. Kadang di daily chart, di weekly chart ada previous target atau resistance yang sebelumnya support, bisa teman-teman gunakan sebagai dia target. Atau yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Fibonacci extension untuk mengidentifikasi target 1, target 2 dan juga target 3. Ingat ya teman-teman, selalu gunakan multiple exit. Bahkan kadang untuk entry pun